pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin untuk doa. Baik Bu Andi dan teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, tapi kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa untuk kepentingan doa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang namanya ibu panggil, angkat tangannya. Ainul Farah. Sakit Bu. Adit Jengiko. Afan. Arjuna. Alfa Faiz. Azril. Daniel. Dani. Diana. Dimas. Giska. Kayla. Kian. Meisha. Muhammad Firdaus. Terus Muhammad Reza. Terus Nur Anissa. Rafa. Rido. Rudolf Kian. Oke. Hari ini ibu punya breaking buat kalian sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Cluenya adalah ikuti apa yang ibu katakan. Oke? Siap semuanya? Ya. Siap. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? 9. Belum semuanya fokus. Kita ulang sekali lagi. Ikuti apa yang ibu katakan. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Iya, betul. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi kita sudah belajar dari sebelumnya tentang teks biografi. Apa itu teks biografi, Diana? Yang menceritakan kehidupan seseorang. Ibu mau tanya, kalian menulis teks biografi, urutannya tentang keteladannannya dulu, baru bawahnya tentang beliau lahir di mana, orientasi dulu, orientasi belakangan, ditulisnya belakangan orientasinya. Nah, cerita pentingnya atau inti ceritanya ada di atas, boleh atau enggak? Tidak. Kenapa? Tidak. Karena kan orientasi itu sebagai pembuka atau arah dia perjalanan hidupnya. Oke, betul. Jadi, menulis teks biografi itu harus runtut agar kita paham dari awal sampai akhir. Beliau lahir di mana, kehidupannya seperti apa, lalu apa yang bisa kita ambil dari cerita hidup beliau. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami struktur teks biografi. Apa struktur yang pertama? Orientasi. Yang pertama dari struktur teks biografi itu orientasi. Orientasi adalah pengenalan pada tokoh. Di dalam orientasi ada apa aja? Nama. Ada nama. Tanggal lahir. Terus apa? Tempat tinggal atau latar belakang singkat. Oke,
dibuka halaman 28. Biografi W.R. Supratman. W.R. Supratman lahir pada 19 Maret 1903 di Purworejo. Namun ayahnya Sersan Jumeno Senen mencatat kelahirannya di Jatinegara. Itu termasuk apa? Orientasi. Kenapa disebut orientasi? Karena ada nama, Betul. lahir, Betul. tempat tinggal, dan latar belakang. Betul, ada latar belakang singkat. Oke, kita lanjut untuk struktur yang kedua. Apa? Struktur yang kedua adalah peristiwa penting. Biasanya berisi apa peristiwa penting itu? Perjalanan hidup, betul, tentang entah itu perjuangan, pendidikan. Dengerin Ibu. Soekarno memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat. Pada kalimat itu termasuk bagian apa? Peristiwa penting. Peristiwa penting. Kalimat yang kedua, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah untuk perjuangan pendidikan rakyat. Peristiwa penting. Peristiwa penting. Jadi di dalam peristiwa penting itu menceritakan perjuangan, pendidikan, prestasi. Banyak yang dibahas dalam struktur yang kedua ini. Struktur yang ketiga, Ada berapa? Reorientasi. reorientasi atau penutup. Di bagian reorientasi ini biasanya terdiri dari kesimpulan, pesan atau nilai yang terkandung pada teks biografi. Jadi kalau nanti kalian menulis teks biografi itu harus runtut ini semuanya dari awal sampai akhir. Tidak boleh penutupnya ada di atas, orientasinya ada di tengah, peristiwa pentingnya ada di bawah. Itu nggak boleh. Harus runtut, namanya dulu, tanggal lahirnya, latar belakangnya seperti apa, lalu peristiwa penting dalam hidupnya, dia pernah melakukan apa, pendidikannya apa, prestasi yang pernah dicapai itu apa. Terus lalu penutup atau kesimpulan. Kesimpulannya, nilai dalam kehidupannya ini, dalam peristiwa penting ini, apa yang bisa diambil ditulis di dalam reorientasi. Ibu akan membacakan beberapa kalimat. Kalian menentukan termasuk dalam struktur apakah kalimat yang Ibu kasih. Lahir pada tahun 1901. Orientasi. Bu, disebut aja Bu, namanya Bu, betul. Oh, disebut aja. Oke, kalau disebut aja Ibu ambil dari sini. Oke. Kita bisa meneladani semua perjuangannya. Rafa. Reorientasi, betul. Tepuk tangan untuk Rafa. Pertanyaan selanjutnya. Chairil Anwar merupakan salah satu sastrawan Indonesia. Beliau lahir di Medan 26 Juli 1922. Termasuk struktur manakah kalimat tersebut? Putra. Orientasi. Tepuk tangan untuk Putra. Selama hidupnya, beliau telah menghasilkan 94 karya. Di antara karya beliau, yang paling terkenal adalah Aku dan Karawang Bekasi. Karya sastra beliau pun banyak yang diterjemahkan dalam bahasa asing. Termasuk manakah kalimat tersebut? Apa? Peristiwa penting. Peristiwa penting. Oke, tepuk tangan untuk Afan. Oke. Kita simpulkan ya. Struktur teks biografi terdiri dari berapa?
Tiga apa aja? Orientasi. Peristiwa penting. Reorientasi. Orientasi isinya apa aja? Nama, tanggal lahir, tempat tinggal, latar belakang, karakter. Atau bisa disebut perkenalan ya. Yes. Terus peristiwa penting berisi apa aja? Perjuangan, pendidikan atau hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya. Terus reorientasi isinya apa aja? Kesimpulan, makna, kesimpulan, dan hal yang bisa diambil dari peristiwa penting ini. Agar cerita kehidupan seseorang mudah dipahami, kita harus menyusunnya secara runtut. Ini harus kalian pahami, ya. Jadi nanti kalau ibu mengasih tugas atau memberikan tugas, ini tidak boleh dibolak-balik. Ini sudah sesuai strukturnya. Orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu bangga sama kalian, ibu senang sama kalian. Kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, silakan berdoa. Terima kasih buat ini dan teman-teman di buat ini. Mari kita berdoa, kita pulang agar sampai berjalan sama sampai doa untuk perjalanan masing-masing. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.